Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikuna huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, kita kembali lagi dalam acara kajian akidah, kajian ketuhanan, dan kita alhamdulillah sudah membahas berbagai pembahasan terkait dengan ma'rifatullah, dari mulai sifat-sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuktikan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kali ini, pada pertemuan hari ini, kita ingin membahas tentang kelanjutan daripada sifat zat. Bukankah ketika kita membahas tentang klasifikasi sifat Tuhan, kita sudah menyebutkan bahwa para ulama teolog mereka meyakini dan memiliki pandangan bahwa sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 3. Yang pertama adalah haya, hidup, kedua adalah al-ilm, mengetahui, dan ketiga adalah qudrah, kuasa. Meskipun ada segelintir ulama teolog yang menambahkan sifat zat seperti iradah dan sifat-sifat yang lain, tapi kajian kita kali ini kita mengambil pendapat ulama teolog masa kini yang mereka meyakini bahwa sifat zat itu ada 3. Yang pertama adalah al-hayah, yang kedua adalah al-ilm, dan yang ketiga adalah al-qudrah. Mari kita bersama-sama membahas tentang sifat zat yang ketiga, yaitu kuasa. Kalau kita mendengar kata qudrah, kuasa, maka kata ini bukanlah kata yang asing. Kenapa? Karena manusia dari mulai Nabiullah Adam sampai sekarang pasti sudah kenal yang namanya qudrah. Sehingga kalau kita melihat ke sejarah, anak manusia, anak Nabiullah Adam alaihissalam, satu dengan yang lainnya merebutkan kekuasaan. Sampai dalam satu keluarga mereka berebut kekuasaan. Kadang kakak memusuhi adiknya, adik memusuhi kakaknya. Kenapa? Karena kekuasaan. Dan ini kita dapatkan dalam sejarah. Bukan hanya sejarah manusia, terkhusus sejarah Islam juga ada. Pemirsa dan pendengar yang saya hormati, kita dapatkan dalam sejarah Islam bahwa dalam masa Khalifah Abbasiyah, anak-anaknya Harun al-Rashid mereka berebut kekuasaan. Anak yang pertama dengan anak yang kedua berebut kekuasaan. Dan akhirnya satu dari mereka meninggal. Kenapa? Karena berebut kekuasaan. Jadi kata-kata kuasa adalah satu kata-kata yang sudah kita pahami, dan satu kata yang seringkali kita pakai dan gunakan di kehidupan kita sehari-hari.
Tapi yang jadi soal, yang jadi pertanyaan adalah apakah makna dan arti daripada qudrah, kekuasaan yang kita fahami di alam manusia itu bisa kita nisbahkan dan kita hubungkan, kita kaitkan dengan diri Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Kita adalah zat yang tidak sempurna. Sehingga sifat yang kita miliki dengan sifat yang Allah miliki berbeda. Terulah kita memiliki sifat kuasa. Allah memiliki sifat kuasa. Apakah sama ini? Antara sifat kuasa kita dengan sifat kuasa Allah Subhanahu wa taala dari sisi makna. Inilah pembahasan pertama tentang qudrah yang harus kita bahas bersama-sama. Para pendengar dan pemirsa yang setia, kita sempat membahas tentang metodologi mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita bisa mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan logika. Logika kita mengatakan bahwa karena Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kesempurnaan dan makhluk adalah cermin kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang ada di makhluk pasti ada di Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari sisi kualitasnya berbeda. Tapi dari sisi arti makna tidaklah berbeda. Karena apa yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kuasa, ya, pasti kekuasaannya akan dicerminkan dalam diri kita. Kita juga memiliki kekuasaan, meskipun kekuasaan kita adalah berasal dari diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi minimal kita memahami kekuasaan ini, ya, tidak berbeda dengan apa? Dengan kekuasaan yang akan diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sisi kesamaan. Kesamaan arti maksud saya, bukan kesamaan kualitas. Ulama teolog mereka memiliki banyak pandangan tentang definisi qudrah. Minimal 2 pandangan. Tapi pada kali ini kita ingin menyebutkan satu pandangan saja. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Ulama teolog melihat bahwa definisi qudrah yang sesuai untuk Allah Subhanahu wa taala adalah in syaa fa'al wa in syaa tarak. Ketika ia berkehendak maka dia akan melakukan. Ketika ia berkehendak maka ia akan meninggalkan. Ini adalah qudrah. Jadi kalau kita fahami tentang makna ini, ya, kita akan mendapatkan makna ini pula dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki pilihan adalah dia yang kuasa. Orang yang duduk di kursi kepemimpinan, dia memiliki kekuasaan. Artinya apa? Apapun yang mereka kehendaki itu akan dilakukan. Contoh presiden, menteri, mereka memiliki kekuasaan. Sehingga kebijakan-kebijakan mereka akan terapkan dalam diri masyarakat. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuasaan. In syaa fa'al wa in syaa tarak. Ketika mereka berkehendak, maka mereka melakukan. Ketika mereka berkehendak, maka mereka akan cabut kebijakan mereka. Ini adalah makna daripada kekuasaan. Pemirsa bisa melihat bahwa makna kekuasaan antara Allah atau sifat yang dinisbahkan dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala dan makna kuasa yang ada dalam manusia sama. Yaitu apa? Yaitu ketika berkehendak itu melakukan, ketika berkehendak juga bisa meninggalkan perbuatannya. Dengan kita mengetahui tentang definisi kuasa,
kita ingin mencoba membuktikan apakah sifat ini benar-benar ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena ketika kita mengatakan Allah itu Maha Kuasa, nanti kita akan ditanya, apa argumen Anda tentang perkataan Anda, tentang statement Anda bahwa Allah itu kuasa? Harus punya argumen dong. Sehingga kita akan mencoba membahas tentang argumen daripada sifat yang ketiga, sifat zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu qudrah. Kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajib wujud. Sebelum saya melanjutkan ya, perlu saya ingatkan, sempat kita membahas bahwa ada salah satu ulama teolog yang dia dengan menggunakan metode rasional, itu wajib wujud, mampu untuk menjelaskan dan membuktikan tentang berbagai sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di sini ingin menggunakan metode dia tentang penisbahan, pembuktian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan melalui jalur wajibul wujud, yang mana wajibul wujud ini adalah salah satu metode rasional. Metode rasional lah yang sampai kepada satu konklusi bahwa Allah adalah wajib wujud. Kita akan teruskan. Allah adalah wajib wujud. Ketika Allah adalah wajib wujud, maka Allah ini harus memiliki segala kesempurnaan. Kok bisa? Karena kalau tidak, Allah itu akan lemah. Ketika lemah, maka bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu harus kuat. Yang namanya Tuhan itu harus sempurna. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kesempurnaan, maka dia seperti mungkin wujud, dan inilah satu hal yang batil, satu hal yang salah. Ketika Allah adalah zat yang memiliki kesempurnaan, kita ingin mencoba melihat qudrah. Apakah qudrah ini masuk kepada kesempurnaan? Kita bisa menjawab dengan cepat, iya, qudrah, kekuasaan adalah kesempurnaan. Kalau qudrah adalah kesempurnaan, maka secara otomatis bahwa kesempurnaan ini bisa dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini harus digarisbawahi ya, para pemirsa dan pendengar yang terhormat, kita harus jeli dalam mengaitkan satu sifat kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaitkan dan menisbahkan sifat kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengurangi dan membersihkan semua kekurangan yang ada dalam kekuasaan yang kita fahami. Taruhlah kita faham kekuasaan dari alam manusia. Kekuasaan manusia itu terbatas, maka keterbatasan ini kita hilangkan. Dan kita meyakini bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Jadi tidak masalah kita menisbahkan dan mengaitkan sifat yang kita fahami dari alam manusia untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan setiap kekurangan harus kita singkirkan. Harus kita cabut daripada apa? Daripada sifat yang kita fahami dari alam manusia. Ini adalah argumen yang pertama tentang qudrah. Kemudian argumen yang kedua adalah bahwa manusia dan makhluk-makhluk yang lain memiliki kekuasaan. Hewan pun memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa pencipta dan sumber wujud daripada makhluk, sumber wujud daripada alam semesta, dia memiliki kekuatan melebihi kekuatan yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga dalam kajian teologi, faqidus syai'i la yu'tihi, seseorang yang dia tidak memiliki tidak akan mungkin memberi.
Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki qudrah, maka mustahil kita akan memiliki qudrah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kekuasaan, maka mustahil kita memiliki kekuasaan. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang kita fahami dan bertentangan dengan apa yang kita lihat di kehidupan kita. Kita memiliki qudrah meskipun qudrah kita atau kekuasaan kita terbatas, dan kekuasaan kita sebagai cermin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Inilah pembahasan tentang qudrah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah akan meneruskan pembahasan ini di kesempatan yang lain tentang persoalan-persoalan qudrah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.